Keputusan kecil sang sopir Franz Ferdinand untuk mengambil jalan yang salah tampaknya adalah insiden yang sepele. Namun, keputusan ini mengarahkan mobil Franz Ferdinand langsung ke lokasi di mana Gavrilo Princip sedang berdiri. Kesalahan kecil ini menciptakan momen keberuntungan yang sempurna untuk menembak Franz Ferdinand. Dua peluru itu mengakhiri hidup sang Archduke dan istrinya. Pembunuhan ini memicu krisis Juli, konflik diplomatik antara Austria, Hongaria, dan Serbia. Austria-Hongaria memberikan ultimatum yang sangat keras kepada Serbia, yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan antara negara-negara besar di Eropa yang terikat dalam aliansi militer. Ketegangan ini berkembang menjadi Perang Dunia I, sebuah konflik global yang melibatkan jutaan nyawa, mengubah peta politik dunia, dan meninggalkan jejak panjang hingga ke Perang Dunia II. Lalu, apa kaitannya dengan The Butterfly Effect? Kejadian kecil, sopir salah jalan menjadi pemicu langsung dari rangkaian peristiwa besar yang mempengaruhi sejarah dunia. Hal ini menunjukkan bagaimana tindakan yang tampaknya tidak penting dapat memiliki konsekuensi luar biasa ketika terjadi di waktu dan tempat yang kritis. Teori ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan interkoneksi dan kerentanan terhadap perubahan yang kecil. Dalam kisah ini, kesalahan kecil menjadi simbol bagaimana dunia bekerja dengan cara yang tak terduga, menggambarkan inti dari butterfly effect. Satu kopakan kecil dapat mengubah segalanya. Butterfly effect adalah istilah yang berasal dari teori chaos, yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil dalam kondisi awal suatu sistem dapat menghasilkan dampak besar yang tak terduga pada masa depan. Konsep ini digunakan oleh ahli meteorologi Edward Lorenz pada tahun 1960-an saat ia mempelajari model prediksi cuaca. Lorenz menemukan bahwa perbedaan sangat kecil dalam angka awal modelnya, bahkan hanya beberapa digit setelah koma desimal, dapat menghasilkan pola cuaca yang sangat berbeda. Ia mengilustrasikan ini dengan analogi kepakan sayap kupu-kupu di Brazil yang dapat memicu tornado di Texas. Meskipun kepakan sayap itu sendiri tidak secara langsung menciptakan tornado, efeknya mempengaruhi rangkaian kejadian yang akhirnya mengarah ke fenomena besar tersebut. Namun, karena perubahan kecil dapat menghasilkan hasil yang besar, sulit untuk memprediksi secara akurat bagaimana sistem akan berkembang. Apa itu teori chaos? Teori chaos adalah cabang matematika yang mempelajari sistem yang tampaknya acak dan tidak teratur, tetapi sebenarnya memiliki pola tertentu di balik kompleksitasnya. Perubahan kecil pada kondisi awal dapat menghasilkan perbedaan besar dalam hasil akhirnya. Hubungan antara sebab dan akibat tidak selalu proporsional. Sebuah sebab kecil bisa memicu akibat yang besar. Sistem chaotic sangat sulit diprediksi secara akurat dalam jangka panjang karena kompleksitas interaksinya. Teori chaos adalah cabang ilmu matematika dan fisika yang mempelajari sistem yang tampak acak, tidak teratur, atau tidak dapat diprediksi, tetapi sebenarnya memiliki pola atau aturan tertentu yang mendasarinya. Meski namanya chaos atau kekacauan, teori ini menunjukkan bahwa di balik apa yang terlihat seperti kekacauan, ada keteraturan tersembunyi. Apa itu sistem chaos? Sistem chaos adalah sistem yang memiliki sensitivitas terhadap kondisi awal. Perubahan kecil di awal dapat menghasilkan perbedaan besar di masa depan. Ini seperti menjatuhkan bola di lereng. Perubahan sedikit pada posisi awal dapat membuat bola berakhir di tempat yang sama sekali berbeda. Dalam sistem chaos, hubungan antara sebab dan akibat tidak proporsional. Sebuah perubahan kecil bisa menghasilkan efek besar atau sebaliknya. Karena sensitivitas terhadap kondisi awal, sangat sulit untuk memprediksi bagaimana sistem akan berkembang setelah waktu tertentu. Bahkan alat yang sangat canggih tidak bisa memberikan prediksi yang sempurna. Atmosfer bumi adalah sistem yang kompleks dan chaotic. Perubahan kecil dalam suhu, tekanan udara, atau kelembaban di suatu tempat dapat mempengaruhi pola cuaca secara global. Itulah mengapa sulit memprediksi cuaca dengan akurasi tinggi lebih dari beberapa hari.
Dalam ekosistem, perubahan kecil seperti punahnya suatu spesies bisa menyebabkan dampak besar pada keseimbangan alam. Juga perubahan kecil dalam perilaku investor atau berita tertentu dapat memicu lonjakan besar atau penurunan tajam di pasar saham. Fraktal, pola yang berulang di berbagai skala adalah salah satu tanda sistem chaos. Contohnya adalah pola cabang pada daun pakis atau bentuk garis pantai yang tetap memiliki pola meski dilihat dari jauh atau dekat. Dalam teori chaos, sistem seringkali memiliki atraktor, yaitu titik atau pola tertentu yang menarik perilaku sistem. Namun, atraktor ini bersifat tidak biasa, sehingga disebut atraktor strange. Teori chaos juga memiliki sensitivitas terhadap kondisi awal, seperti yang ditunjukkan oleh Edward Lorenz dalam penelitiannya tentang cuaca. Bahkan perubahan kecil seperti pembuatan angka bisa menghasilkan perbedaan besar. Inilah yang disebut sebagai the butterfly effect. Contoh sederhana untuk memahami teori chaos. Bayangkan Anda menaruh dua bola pada posisi yang hampir sama di lereng gunung. Ketika bola mulai menggelinding, awalnya jalur mereka tampak mirip. Namun setelah beberapa waktu, bola-bola tersebut bisa berakhir di tempat yang sama sekali berbeda. Mengapa? Karena bola sangat sensitif terhadap kondisi awal. Setiap perbedaan kecil pada posisi awal akan membesar seiring waktu, menciptakan hasil akhir yang berbeda. Teori chaos adalah cara untuk memahami sistem yang terlihat acak, tetapi sebenarnya memiliki pola dan aturan. Dengan mengenali pola ini, kita dapat memahami, mengantisipasi, dan bahkan mengendalikan beberapa aspek dari dunia yang kompleks. Teori ini mengajarkan bahwa dunia kita tidak sepenuhnya acak, tetapi juga tidak sepenuhnya teratur. Ia berada di antara keduanya, penuh misteri dan keajaiban. Poincare, seorang matematikawan dan fisikawan Prancis, adalah salah satu orang pertama yang mempelajari sistem dinamis yang kompleks. Ia menemukan bahwa gerakan benda-benda dalam sistem tiga benda, misalnya planet-planet yang saling mempengaruhi gravitasi, sangat sulit diprediksi karena sensitivitas terhadap kondisi awal. Karyanya dianggap sebagai dasar matematika untuk teori chaos modern. Mary Cartwright dan J.L. Littlewood pada 1930-an. Mereka mempelajari persamaan diferensial nonlinier untuk memahami osilasi dalam sistem elektronik. Karya mereka menunjukkan perilaku yang tampaknya acak meskipun sistemnya mengikuti aturan. Lalu ada juga Norbert Wiener pada 1940-an yang mempelajari sistem kompleks. Ia mengembangkan gagasan tentang sistem dinamis yang saling terhubung, yang kemudian menjadi bagian dari teori chaos. Ada juga Edward Lorenz yang mempelajari butterfly effect. Pada awal tahun 1960-an, Edward Lorenz, seorang ahli meteorologi, bekerja dengan komputer untuk mempelajari dan memprediksi pola cuaca. Saat itu, teknologi komputer sudah mulai digunakan untuk membuat simulasi cuaca, yang menjadi langkah besar dalam memahami atmosfer bumi. Namun, sebuah kejadian sederhana dalam eksperimennya mengarah pada salah satu penemuan paling terkenal dalam teori chaos, yaitu the butterfly effect. Lorenz menggunakan komputer untuk menjalankan model matematika sederhana yang menggambarkan pola cuaca. Model ini melibatkan beberapa persamaan yang saling terkait dan menghasilkan data berupa angka-angka yang mewakili variabel seperti suhu, tekanan udara, dan kecepatan angin. Kisah penting ini dimulai secara tidak sengaja. Dalam salah satu eksperimennya, Lorenz ingin mengulang simulasi cuaca yang sebelumnya telah dijelaskan. Untuk menghemat waktu, ia tidak memulai simulasi dari awal, tetapi memasukkan nilai-nilai tengah yang dihasilkan oleh simulasi sebelumnya. Namun, Lorenz membuat satu perubahan kecil. Ia membulatkan angka kondisi awal dari 0,506127 menjadi hanya 0,506.
mengira perbedaannya tidak akan signifikan. Ketika simulasi selesai, hasilnya sangat mengejutkan. Pola cuaca yang dihasilkan oleh komputer sangat berbeda dari pola awal yang dihasilkan oleh simulasi pertama. Perubahan kecil dalam angka awal ternyata berkembang menjadi perbedaan besar dalam hasil akhir. Sistem cuaca sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kondisi awal. Bahkan perbedaan sekecil apapun dapat menghasilkan pola yang sama sekali berbeda. Inilah yang kemudian dikenal sebagai butterfly effect. Sebuah istilah yang ia perkenalkan untuk menggambarkan bagaimana kepakan sayap kupu-kupu dapat mempengaruhi cuaca di tempat yang jauh. Untuk memahami fenomena ini lebih jauh, Lorentz menyederhanakan model atmosfer menjadi 3 persamaan diferensial sederhana yang mempresentasikan aliran panas di atmosfer, kecepatan angin, perbedaan suhu antar permukaan dan atmosfer atas. Model ini dikenal sebagai model Lorentz 1963 dan menghasilkan pola matematis yang aneh tetapi teratur yang disebut atraktor Lorentz. Atraktor Lorentz terlihat seperti dua sayap kupu-kupu yang saling melingkar, simbolis dari dinamika sistem chaos. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun perilaku sistem tampak acak, ada struktur tertentu yang mendasarinya. Lorentz mengira hasil simulasi akan sedikit berbeda atau bahkan tetap sama. Namun setelah komputer menyelesaikan perhitungan, hasil akhirnya menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Pola cuaca yang dihasilkan benar-benar berbeda dari simulasi awal, meskipun perbedaannya hanya berada di desimal yang kecil. Lorentz menyadari bahwa dalam sistem yang kompleks seperti atmosfer bumi, perubahan kecil pada kondisi awal dapat berkembang menjadi perbedaan besar seiring waktu. Dengan kata lain, cuaca sangat sensitif terhadap gangguan kecil. Begitu sensitif sehingga sesuatu yang tampaknya tidak signifikan bisa memiliki dampak yang besar. Untuk menggambarkan ide ini, Lorentz menggunakan analogi sederhana. Kepakan sayap kupu-kupu di Brazil mungkin memicu tornado di Texas. Tentu saja kepakan sayap itu tidak secara langsung menyebabkan tornado. Namun kepakan itu bisa menciptakan gangguan kecil pada udara di sekitarnya, yang kemudian mempengaruhi pola angin. Gangguan ini terus berkembang, menciptakan rangkaian peristiwa yang akhirnya dapat menyebabkan perubahan besar pada skala global. Sebagai contoh historis, keputusan kecil sopir Franz Ferdinand yang salah mengambil jalan menjadi pemicu pembunuhan sang Archduke. Hal ini kemudian memulai rangkaian peristiwa yang menyebabkan Perang Dunia I, memperlihatkan bagaimana insiden kecil dapat mempengaruhi skala global. Dalam konteks personal, butterfly effect mengingatkan kita bahwa keputusan kecil seperti berbicara kepada seseorang atau mengambil peluang tertentu bisa berdampak besar pada jalan hidup kita. Penemuan teori ini mengajarkan kita bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Di balik setiap peristiwa yang tampak acak, ada pola, keteraturan, dan hukum alam yang bekerja dengan cara yang sulit kita pahami. Teori chaos menunjukkan bahwa bahkan sistem yang paling kacau sekalipun, seperti cuaca, lalu lintas, atau ekosistem, memiliki pola tersembunyi. Fenomena seperti atraktor Lorentz mengingatkan kita bahwa di balik apa yang terlihat tidak teratur, ada keteraturan yang bisa ditemukan jika kita melihat lebih dalam. Setiap tindakan kecil dapat menciptakan riak yang meluas, mempengaruhi hidup kita dan orang lain dengan cara yang tak terduga. Dalam kehidupan, ini berarti setiap pilihan dan tindakan kita memiliki konsekuensi. Kata-kata yang kita ucapkan, cara kita memperlakukan orang lain, atau bahkan keputusan kecil yang kita anggap sepele, semuanya memiliki potensi untuk menciptakan perubahan besar, baik positif maupun negatif. Sistem chaos tidak dapat diprediksi dalam jangka panjang, tetapi ini tidak berarti dunia sepenuhnya acak. Sebaliknya, ketidakpastian ini adalah pengingat bahwa hidup tidak bisa direncanakan sepenuhnya. Hal ini mengajarkan kita untuk belajar menerima ketidakpastian dan fleksibilitas. Hidup seringkali membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan, tetapi justru di sanalah keindahan ditemukan.
Ketika kita menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, kita menjadi lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan menemukan peluang dalam kekacauan. Teori chaos juga membantu kita melihat dunia dengan cara yang lebih holistik. Setiap interaksi kecil, seperti senyuman atau bantuan kecil, dapat menciptakan efek domino yang berdampak pada kehidupan orang lain. Kita memahami bagaimana gangguan kecil terhadap ekosistem, seperti hilangnya satu spesies, dapat menyebabkan perubahan besar pada keseimbangan alam. Tindakan kecil dapat memperbaiki diri, seperti membaca satu halaman buku setiap hari atau mengambil langkah kecil untuk tujuan yang besar. Kita bisa memiliki dampak besar dalam jangka yang panjang. Teori chaos mengajarkan kita untuk menghargai keindahan dalam ketidakpastian dan kekacauan hidup. Dunia ini tidak sepenuhnya dapat diprediksi atau dikendalikan, tetapi setiap bagian darinya saling terhubung dengan cara yang luar biasa.